Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar part 2 dari bab suhu dan kalor. Yang part pertamanya tentang suhu dan pemuaian. Kemudian yang kedua kalor dan asas Black. Yang ketiga perpindahan kalor. Jadi ini part keduanya ya, kalor dan asas Black. Apa itu kalor? Mana dia? Kalor itu dilambangkan dalam fisika, dilambangkan dalam Ki atau kuotien. Satuannya 2, bisa joule, bisa kalori. Di mana 1 joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, kalor ini terkait dengan perubahan wujud. Misalkan kalau kita kasih es itu dipanaskan, maka esnya akan naik suhunya, kemudian lama-lama akan mencair. Jika itu masih dipanaskan lagi, lama-lama akan menguap. Proses perubahan ini dilambangkan dengan diagram kalor. Diagram seperti ini, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, di sini adalah suhunya, di sini adalah kalor atau waktu. Misalkan air ya, kita ambil contoh air, itu membeku pada suhu 0 derajat dan mendidih pada suhu kasih garis-garis 100 derajat. Ada es misalkan berada pada suhu di bawah 0. Ketika diberi kalor, dia akan naik suhunya, kemudian suatu saat dia akan mencair, kemudian dia akan naik lagi suhunya sampai 100 derajat, kemudian dia akan menguap, lalu berubah wujud, kemudian akan menguap. Jadi ada 3 garis miring dan 2 garis horizontal. Ini kita sebut dengan Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Q1 itu dia berupa padatan atau es. Di sini berupa cair, di sini berupa gas atau uap. Nah, rumusnya masing-masing untuk Q1, Q3 dan Q5 itu rumusnya sama karena sama-sama kalor untuk meningkatkan suhu aja tanpa berubah wujud, sama-sama rumusnya M dikali C dikali delta T. Rumusnya sama. Yang membedakan adalah statusnya, tergantung situasinya. Q1 karena masih es, maka dia berupa CS. Q3 karena sudah menjadi air, dia C air. Q5 karena sudah menguap menjadi C uap. C cair cuap. Lalu M adalah masanya, masa yang dipanaskan, delta T adalah perubahan suhunya, C adalah kalor jenisnya. Lalu ketika di Q2 dan Q5 itu adalah dia kondisi Q2 dan Q4 itu dia mengalami perubahan wujud. M dikali L kalor laten lebur dan M dikali U kalor laten uap. Di mana masing-masing nilainya. Keterangannya Q adalah kalor, satuannya joule atau kalori. Kemudian M adalah massa, satuannya bisa kilogram atau gram, di mana C adalah kalor jenis, satuannya bisa joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu. L adalah kalor laten lebur, kemudian U adalah kalor laten uap. Adapun masing-masing nilainya, di mana CS itu sebesar 2100 joule per kilogram derajat Celcius atau 0,5 kalori per gram derajat Celcius. C air sebesar 4200 joule per kilogram derajat Celcius atau 1 kalori per gram derajat Celcius. Dan C uap sama dengan, kalau guru kurang tahu, lupa. Kemudian ada L, kalor leburnya sebesar 336.000 joule per kilogram atau 80 kalori per gram. Ini yang Pak Guru ingat. Terus yang kedua mengenai asas Black. Apa itu asas Black? Jadi ini pernah diajarkan di SMP, sifatnya pengulangan aja. Yang kedua asas Black, penemunya Black. Kalau penemunya Pak Guru namanya asas Ham. Jadi asas Black mengatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap.
Ini agar mudah kita lambangkan dengan diagram garis itu. Misalnya ada sepotong es, ada air. Misalnya ada air, masanya 50 gram. Itu ada air masanya 50 gram memiliki C sebesar 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sepotong logam masanya misalnya 2 gram, C-nya adalah 10.000 derajat Celcius. Misalnya nih, ini air nih. Ini air kan. 50 gram itu sebesar gelas kecil. Kemudian ini air, misalkan mana airnya? Ini air. Kemudian ada sepotong logam dipanaskan. Sepotong logam ini yang merah ini logam yang sedang panas dimasukkan ke air. Kan logikanya airnya akan bertambah suhunya, logam akan berkurang suhunya. Itu kita bisa pakai diagram yang tadi. Ini misalnya suhunya logam awalnya adalah 100 derajat Celcius, suhu air adalah 20 derajat Celcius. Jadi di sini ada 100, di sini ada 20. Ini turun suhunya yang logam. Kemudian ini naik suhunya yang air. Dia ketemu di T gitu. Maka rumusnya adalah Q lepas, di mana Pak gue tulis ya? Di sini aja dah. Q lepas sama dengan Q serap. Yang melepas karena logam berarti massa logam dikali C logam dikali delta T logam sama dengan massa yang menyerap dikali C air, massa air C air kali delta T air. Massa logam berarti kita tulis 2 gram. C logam kita tulis 10.000. Delta T-nya, nah ini delta T logam ini kan dari 100 ke T. Berarti delta T-nya adalah 100 min T. Sementara ini dari 20 ke T. Karena lebih tinggi suhu T, jadi tulisnya T min 20. Tinggal dimasukkan ke sini selesai, gitu kan. Jadi langsung aja kita contoh soal. Misalnya nih, contoh soal. Misalnya, hitung kalor yang diperlukan air dengan massa 100 gram untuk berubah suhunya dari 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Maka di sini kita tulis masanya sama dengan 100 gram. Karena pakai gram kita tulis C. Air kita pakai 1 kalori per gram derajat Celcius. Terus delta T-nya dari 80 ke 20 itu 60 derajat Celcius. Maka Q sama dengan M dikali C kali delta T sama dengan 100 dikali 1 dikali 60 sama dengan 6.000. Karena kita pakai kalori jadi satuannya kalori. Kalau diubah ke joule ubah jadi 6.000 kali 4,2 gitu ya. Kemudian misalkan contoh yang lain. Hitung kalor yang diperlukan es 0 derajat untuk menjadi air sebesar 50 derajat Celcius dengan massa es sebesar 100 gram lagi, misalnya biar gampang. Berapa kalornya? Nah, kita tahu apa tadi? Kita tahu gambarnya sebagai berikut. Mana dia? Kan gini nih, ini gambarnya. Ini es, ini air. Nah, karena dia 0 derajat Celcius, maka kita lihat di Q2 nih kan. Q2 tadi di sini ya. Kemudian Q3. Jadi rumusnya adalah karena dia 0 terus sampai menjadi 50 derajat Celcius, maka hanya melibatkan 2 kalor. Kalor laten sama kalor Q2 dan Q3. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan Q2 dan Q3. Boleh kalian pakai nama Q1, Q2 dan lain-lain, tapi biar gampang seperti yang tadi Q2, Q3. Jadi ini M dikali L, sementara Q3 M dikali C dikali delta T. M-nya itu 100 gram, L itu kalau lebur tadi kan 80, plus M-nya lagi 100 gram, dikali C-nya air 1, delta T-nya 50. 88.000 ditambah sama 5.000, maka memerlukan 13.000
kalori atau 13 kilokalori. Tuh. Udah jelas ya? Jadi yang pertama itu kalau misalkan hanya berubah suhunya aja tanpa berubah wujud pakai MC delta T. Tapi kalau dia berubah wujudnya, misalkan dari es menjadi air, jadi perlu lihat diagram kalor tadi. Kemudian misalkan yang asas black. Mana asas black? Asas black misalkan contohnya adalah sepotong logam masanya 40 gram dimasukkan ke air, ke dalam air 1 gelas itu 200 gram. Nah, jika kalor jenis air C air sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius dan suhu logam berubah dari 70 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius dan suhu air berubah dari 20 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Hitunglah kalor jenis logam. Ini kan asas black karena ada yang menyerap logam, ada yang melepas yaitu kalornya logam dan ada yang menerima kalornya air. Jadi kita tulis, kita buat dulu diagramnya begini. Ini suhunya di atasnya awalnya 70 menjadi 50. Ini 20 menjadi 50. Kan ini logam, ini air. Jadi delta T-nya ini kan delta T sama dengan 20. Yang ini delta T sama dengan 30. Logam itu masanya 40 gram, sementara air masanya 200 gram. Jadi kita tulis rumusnya Ki logam, Ki lepas sama dengan Ki serap. Yang melepas adalah logam, massa logam, C logam, delta T logam, massa air kali C air kali delta T air. Ingat yang menyerap ini karena airnya berupa air, suhunya 20 derajat. Kalau misalkan es itu berarti Ki serapnya itu ada 2, MC delta T ditambah ML kayak yang tadi itu. Massa lepasnya sebesar 40 massa logam, C logam yang ditanyakan, delta T logam itu 20. Terus massa air itu 200 gram, C air itu 1, delta T air itu sebesar 30. Terus kita coret 200 sama 20 habis 10 jadinya di sini 40 sama 10 habis. Berarti C logam sama dengan 4/30. Itu sama dengan 0, sekian. Udah ya, udah cukup. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.